Salam adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Ya, puji Tuhan. Kak Cahaya berharap semua pada sehat ya. Yuk, kita akan bersama-sama beribadah, memuji Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian kasihnya seperti sungai. Tepuk tangan ya. Setiap waktu Tuhan memberkati kita. Nah, karena Yesus itu adalah satu-satunya dalam kehidupan kita, maka kita terus memuji Dia ya. Kita lagi pujikan pujian Yesus itulah satu-satunya. Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami setiap waktu. Tuhan berjanji dan selalu ditepati dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kini kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita menyanyikan satu lagu dengan pujian seperti Samuel kecil. Kasih
tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mohon Tuhan pimpin supaya saat kita mendengar firman Tuhan, telinga kita bisa mendengar dengan baik, hati kita menjadi tanah yang subur, menyimpan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami dari rumah masing-masing tidak bisa berkumpul menjadi satu di tempat ibadah yang biasa kami gunakan di gereja. Tapi kami tetap mau bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati telinga dan hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Patus punya satu pertanyaan. Ya, bila satu hari papa, mama panggil kita kemudian bilang begini, "Nak, nanti kalau kamu naik kelas, papa mama akan belikan sepatu baru." Kira-kira bagaimana perasaan kita? Wih, tentu kita hati senang ya. Nah, pada saat kita berangan-angan, aku pingin sepatu baru seperti yang papa janjikan, kita apa kemudian tidak melakukan apa-apa? Tentu tidak ya. Kita belajar dengan giat supaya kita bisa mendapatkan nilai yang baik dan kemudian kita naik kelas. Bahkan kita mungkin hitung hari-hari kita, kapan ya cepat aku ujian, kapan ya aku cepat naik kelas, begitu ya. Nah anak-anak, bangsa Israel dulu juga pernah diberi janji oleh Tuhan. Pada saat mereka hidup di negeri asing, mereka hidup susah, mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolong. Mereka mulai meninggalkan negeri asing, berjalan menuju negeri yang Tuhan janjikan. Nah, mereka sampailah di satu tempat namanya Sitim. Apa tadi namanya anak-anak? Sitim. Ya, mereka sudah mulai bersukacita. Kenapa? Ternyata negeri tempat di mana Tuhan janjikan tidak jauh-jauh lagi. Mereka sudah dekat. Nah, waktu itu yang menjadi pemimpin bangsa Israel adalah Bapak Yosua. Siapa tadi anak-anak namanya? Yosua. Ya, nah sebelum menjadi pemimpin di tengah bangsa Israel, Yosua tidak asing lagi dengan bangsa Israel. Karena ternyata mulai pertama kali bangsa Israel meninggalkan negeri Mesir, Yosua sudah ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Dia merupakan hamba dan pembantu yang setia dari Bapak Musa. Nah, satu hari saat mereka sedang istirahat sejenak, Bapak Yosua berkeliling, ya, mengelilingi tempat di mana bangsa Israel hari itu berkemah. Bapak Yosua mulai bisa melihat ya keadaan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan di seberang sungai Yordan. Ya, tanahnya subur, kotanya cukup megah, kuat. Ya, penjaga-penjaganya juga tertib berjaga demi keamanan negerinya. Nah, pada saat Yosua berkeliling, Yosua juga mulai berpikir bagaimana caranya supaya bisa melewati sungai Yordan. Bagaimana caranya supaya bisa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Nah, anak-anak, pada saat Bapak Yosua berpikir demikian, tiba-tiba firman Tuhan turun atasnya. Ya, Tuhan berkata kepada Bapak Yosua, Yosua,
Jangan takut. Ya, negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kepada bangsa Israel sudah dekat. Ya, kamu tidak boleh gentar, tidak boleh takut. Seperti aku menyertai hambaku Musa, hari ini aku juga akan menyertai kamu. Hanya, kata Tuhan anak-anak ya, kamu harus terus senantiasa belajar Taurat Tuhan, hukum Tuhan yang ditulis oleh Musa. Kamu tidak hanya sekedar membacanya, tapi kamu renungkan dan kamu lakukan sesuai apa yang sudah dituliskan. Dengan demikian, aku akan memberkatimu kemanapun engkau pergi. Nah, anak-anak, pada saat Bapak Yosua mendengarkan suara Tuhan yang seperti itu, hatinya menjadi kuat. Ya, dia punya semangat untuk terus memimpin bangsa Israel berjuang mendapatkan tanah yang Tuhan janjikan. Nah, setelah dari situ Bapak Yosua kemudian menyuruh 2 orang untuk mengintai negeri yang sedang ada di depan mereka. Ya, Bapak Yosua pilih 2 orang karena ini merupakan tugas yang berbahaya. Ya, yang bertugas harus hati-hati, harus tenang. Ya, tidak boleh sembrono karena tadi sudah Bu Pates katakan kota itu dijaga dengan ketat. Ya, nah 2 orang mulai masuk ke negeri yang mereka akan miliki sesuai janji Tuhan. Nah, ternyata anak-anak saat mereka masuk melihat kota, ada beberapa orang yang melihat. Mereka curiga, loh ini sepertinya dari cara pakaiannya bukan penduduk kita. Ayo kita lapor kepada raja. Nah, mereka cepat-cepat lapor kepada raja. Nah, kemudian raja perintahkan ya prajurit-prajurit untuk cari di mana orang ini tadi. Ya, prajurit-prajuritnya raja keliling cari-cari. Ternyata 2 orang yang mereka cari tidak mereka ketemukan. Di mana ya mereka? Nah, anak-anak, ternyata mereka sembunyi di satu rumah dekat tembok kota itu. Di rumah seorang ibu bernama Rahab. Ya, nah, prajurit cari-cari, ternyata ada. Ketahuan, mereka masuk di rumah Ibu Rahab. Mereka mulai ketok pintu, tok 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 tok. Ayo, buka, buka, cepat buka, buka. Ya, Ibu Rahab buka pintu dan bertanya, ada apa tuan-tuan? Oh, kami tadi melihat ada orang asing masuk ke rumahmu. Di mana mereka? Mereka itu pengintai. Mereka itu mengamat-amati negeri kita. Itu musuh kita. Kemudian ibu ini bilang, oh iya benar tuan, tadi memang ada 2 orang ke sini. Tapi sebelum malam mereka sudah pergi. Sekarang tuan cepat kejar saja. Siapa tahu mereka belum jauh dan pasti tertangkap. Ya sudah. Ya, prajurit itu pergi untuk mengejar 2 orang pengintai. Ibu Rahab tetap cepat tutup pintu, kemudian naik ke atas. Ya, tempat di mana 2 orang ini disembunyikan oleh Ibu Rahab. Ibu Rahab kemudian bilang begini, Bapak-bapak, saya tahu, ya saya mendengar bahwa negeri ini akan diberikan kepada bangsa Israel, bangsanya Bapak. Kami juga tahu Allahnya Bapak-bapak adalah Allah yang luar biasa, yang sudah menolong umatnya, bahkan yang sudah membuat jalan di tengah-tengah sungai sehingga mereka bisa lewat. Nah, nanti Bapak-bapak, kalau Bapak-bapak masuk ke negeri kami untuk memilikinya, tolong selamatkan saya, selamatkan keluarga saya.
karena saya sudah berbuat baik kepada bapak-bapak. Nah, anak-anak, 2 orang pengintai ini menjawab, baik ibu, karena ibu sudah berbuat baik dengan kami, maka kami pun akan berbuat baik kepada ibu dan keluarga ibu. Nyawa kami yang menjadi jaminan supaya nanti waktu kami masuk ke negeri ini, semua keluarga ibu selamat. Tapi dengan satu syarat. Ya, di jendela tempat ibu nanti menurunkan kami harus dipasang ada benang merah, supaya kami tahu bahwa ini adalah rumah ibu. Orang lain pun bisa melihat, tahu bahwa tempat di sini kami pernah diselamatkan. Jadi semua keluarga ibu wajib ada di dalam rumah ini. Tapi kalau tidak ada yang masuk ke dalam rumah ini, maka kalau kemudian dia menjadi korban, kami tidak bertanggung jawab. Kemudian mereka sepakat, anak-anak. Ya, setelah itu ibu ini menolong 2 orang pengintai ini, kemudian keluar dari negeri ini. Nah, cepat mereka keluar, dan kemudian mereka sampai kepada Bapak Yosua dan melaporkan bahwa negeri di tempat mereka intai dan tempat di mana Tuhan sudah janjikan adalah negeri yang subur, negeri yang semua persediaan makanannya berlimpah. Nah, kemudian setelah itu maka bangsa Israel mulai bersiap-siap pergi untuk berangkat menuju tanah di tempat Tuhan sudah janjikan. Nah, setelah mereka bersiap-siap, mereka berangkat, anak-anak. Nah, Yosua sudah mengatur ya bagaimana mereka harus berjalan. Barisan yang paling depan adalah imam-imam yang membawa tabut perjanjian Tuhan. Mereka tidak boleh dekat-dekat, tapi mereka harus mengambil jarak. Nah, supaya mereka tahu bagaimana mereka harus berjalan, lewat di sebelah mana mereka harus berjalan. Nah, anak-anak, tibalah mereka kemudian di dekat aliran sungai Yordan. Nah, waktu itu sungainya airnya sedang meluap. Nah, tapi anak-anak coba perhatikan gambar ini baik-baik ya. Nah, saat kaki imam menyentuh air di sungai Yordan, tiba-tiba air sungainya terbelah, ya, menjadi kering. Kemudian bangsa Israel bisa berjalan, dan akhirnya mereka tiba di tempat yang Tuhan sudah janjikan. Mereka selamat menyeberangi sungai Yordan. Nah, sesampainya bangsa Israel di seberang sungai Yordan, sementara para imam masih berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, ada satu pesan yang Bapak Yosua sampaikan. Sekarang coba ambil 12 batu dari dalam sungai dan bawa kemari, kata Bapak Yosua. Nah, yang diperintahkan oleh Bapak Yosua tidak berlama-lama, anak-anak. Ya, mereka pergi mengambil batu-batu yang jumlahnya ada berapa tadi? 12. Ya, kemudian batu-batu itu disusun. Maka Bapak Yosua kemudian berkata kepada seluruh bangsa Israel bahwa 12 batu yang hari itu mereka letakkan di situ menjadi satu tanda, satu peringatan bahwa bangsa Israel ditolong oleh Tuhan menyeberangi sungai Yordan dengan selamat. Jadi pada saat nanti
anak cucu dari bangsa Israel bertanya, maka mereka bisa melihat tanda bahwa Tuhan menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, anak-anak, melalui cerita hari ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama, kita mau belajar bahwa bangsa Israel bisa sampai ke tanah perjanjian karena ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan. Kita mau menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan dengan menghafalkan satu ayat hafalan, ya. Yuk, coba perhatikan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Yosua pasal 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, anak-anak coba perhatikan ya. Di sini ada kata kuat dan teguhkanlah hatimu. Ya, Tuhan mau supaya masing-masing kita menjadi tetap kuat, teguh, begitu ya, berpegang kepada janji Tuhan, tidak mudah goyah, begitu ya. Kemudian dikatakan janganlah kecut dan tawar hati. Kecut dan tawar hati, kita diinginkan oleh Tuhan tidak putus semangat, begitu ya. Kita harus selalu berpengharapan. Mengapa demikian? Dikatakan sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, oke, kita baca sekali lagi ya. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, nanti bisa dihafalkan di rumah masing-masing. Kita akhiri cerita firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bangsa Israel ditolong oleh Tuhan untuk melewati semua perjuangan memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan setia menolong, memberkati bangsa Israel. Tolong kami supaya kami belajar percaya kepada Tuhan yang sampai hari ini terus memberkati kami semua. Berdoa untuk bangsa negara kami yang hari ini dilanda virus corona. Kiranya Tuhan memulihkan kondisi bangsa kami. Berkati gereja kami, berkati kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam ibadah kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, yuk kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Jangan kita selalu bersama.
kita akan bersama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, juga sudah mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong berkatilah kami semua, juga teman-teman dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.